nama Tuhan, selamat malam Bapak dan dikasih Tuhan, Shalom. Boleh punya tangan-tangan yang mengasihi Tuhan lebih lagi malam hari ini, berikan sorak-sorak buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan, kita satukan hati berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengenal akan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur boleh mengenal pribadi-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami Tuhan menjadi milik-Mu Tuhan. Sampai hari ini bahkan sampai selama-lamanya kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami rindu Tuhan. Melalui kesempatan yang indah ini tuh kami boleh datang ke hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menaikkan syukur kami ya Bapa. Bahkan lebih lagi itu kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Yesus. Engkau yang terus ada tinggal dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan persekutuan doa kami malam hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang bertahta penuh dengan setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang menjamah setiap hati yang kami buka untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku
rindu mengenal-Mu lebih lagi ya Bapa. Karena kami tahu Engkau pribadi yang sangat berharga bagi hidup kami Tuhan. Kami rindu mengenal akan kehendak-Mu, kami rindu mengenal akan kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Biar kami tidak diombang-ambingkan oleh kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini yang mungkin bisa menarik kami menjauh dari-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua yang baik terjadi dalam hidup kami Tuhan. Walaupun mungkin kami melihatnya bukan hal yang baik, tapi kami tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami, umat yang Kau kasih ya Bapa. Banyak malam hari ini percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan baik bagi kita. Engkau yang percaya, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan Tuhan Kau baik bagi kami ya Bapa. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Di tengah apapun yang terjadi Tuhan tetap baik bagi setiap kami ya Bapa, umat-Mu ini Tuhan. Oh ralaba ya sikaralamu, haleluya, haleluya. Dan semua yang baik itu yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Kami percaya ini ya Tuhan. Kami percaya ini ya Bapa. Engkau yang percaya, mari sama-sama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan malam hari. Kami angkat tangan kami Tuhan. Dan kami mau berkata kepada-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan Kau segalanya bagi kami Tuhan. Dan kami mau berkata ya Allah. Karena semua yang baik dalam hidupku, katakan itulah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang, katakan karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. Kau beri kesempatan yang, sekali lagi angkat tangan, karena semua yang baik yang kami terima dari-Mu Tuhan, itu hanya karena Engkau saja, bukan karena perbuatan baik kami Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan, sekali lagi katakan karena semua yang baik dalam hidup, itulah karya-Mu Tuhan. Akui Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang, oh tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari lebih lagi, lebih sebelah katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk mengatakan, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Itu
itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu yang boleh membawa kami mendekat kepadamu Bapa. Kami rindu mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Umat yang mau dan percaya sama-sama katakan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik dalam hidup ini, amin. Dan kita mau terus mengikuti Tuhan seumur hidup kita, amin. Mari sama-sama sambil kita tepuk tangan. Kami tak ragu Tuhan menghadapi hidup ini. Kami mau mengikut Tuhan sampai akhir. Yang percaya sama-sama kita sebutkan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi, katakan untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selama. Sekali lagi katakan tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Katakan tiada ku ragu untuk melayani Tuhan Allah kami, untuk melayani-Mu. Hey, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selama. Yang percaya lambaikan tangan kita. Yesus, Yesus, Kau Allahku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Sekali lagi katakan tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu. Katakan tiada ku ragu lagi. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan tiada ku ragu. Boleh toleh kiri kanan katakan tidak boleh ragu lagi mengikut Tuhan, amin. Tiada ku ragu melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Walau banyak dan badai, untuk selamanya, amin. Yang percaya lambaikan tangan kita semua katakan Yesus, Yesus, Kau Allahku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Sebab Dia jalan, amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Sambil tepuk tangan ini semua katakan Yesus, Yesus, amin. Kami tak ragukan ada Tuhan bersama kami. Ini kerinduan dan doa kami ya Tuhan. Engkau jalan dan memberi bagi setiap orang yang percaya. Oh Yesus, 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 Kau Allahku dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu.
akhiri lagi, katakan tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami tidak pernah habis. Ini yang membuat kami tidak ragu untuk melayani-Mu, ini yang membuat kami tidak ragu untuk mengikut-Mu ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami, kasih setia yang menopang hidup kami. Sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi Tuhan. Dengan penuh sukacita kami memberi Tuhan, karena kami tahu Allah sudah memberkati kami, sudah mengasihi kami. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau memberi sama-sama kita katakan, amin. Sembah di jalan kami. Kekuatan di jiwaku,
Saudara, berapa banyak hati yang mungkin hari-hari ini mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Seakan engkau tidak terima kepada Tuhan, seakan engkau kecewa kepada Tuhan. Engkau berpikir mengikut Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Engkau berpikir ketika engkau mengikut Tuhan, doa-doamu semua akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi nyatanya akan banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi biarlah malam hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, pengiringan kita kepada Tuhan bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan saja yang dimuliakan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita merenungkan, ada banyak hal mungkin yang hari ini Bapak Ibu alami tidak sesuai dengan doa-doamu, tidak sesuai dengan keinginanmu. Mengapa kok seperti ini ya Tuhan? Tapi kami mau mengubah ini Tuhan. Kami mau, katakan kami mau ya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu yang indah di hadapan-Mu. Bukan versi kami Tuhan, bukan indah di hadapan orang lain, bukan indah di hadapan pemimpin kami, indah di hadapan orang-orang sekitar kami, tapi indah di hadapan Tuhan saja yang menjadi kerinduan kami. Engkau yang sepakat, engkau yang mau berdoa ini kepada Tuhan, mari sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita membuka tangan kita pada Tuhan. Tuhan, kami mau berserah pada kehendak-Mu ya Bapa. Kalau kami hanya memikirkan pikiran kami, kehendak kami saja, kami percaya kehendak Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah malam hari ini kami mau berkata kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Kau yang mau angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan malam hari ini. Mengiringmu seumur, kami mau Tuhan. Bukan rencana kami, bukan rencana kami. Katakan kehendak-Ku, ku serahkan. Mungkin ada banyak mimpi-mimpimu di tahun ini belum terjadi, dan kita akan mengakhiri tahun ini kita mungkin kecewa. Engkau sudah menyiapkan segala mimpi-mimpimu, tapi itu tidak terjadi. Tapi percayalah, kehendak dan rencana Tuhan jauh lebih baik atas hidup kita. Jadikanku untuk memuliakan, memuliakan-Mu. Mari sama-sama katakan, kita tinggi katakan, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Bimbinglah, katakan kehendak-Ku, kehendak-Ku serahkan, ku serahkan padamu harapanku. Kami mau ya Tuhan, Tuhan bersamamu Tuhan. Jadikanku bencana, jadikanku, jadikanku bencana. Katakan jadikanku bencana, memuliakan, untuk Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan yang menyatakan kesalahan kami. Firman Tuhan yang mendidik kami, menuntun kami hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan yang menjadikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda orang lain. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patah dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus bisa bekerja berkarya. Sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Terpuji Tuhan segala selamanya di dalam nama Yesus. Semua siap yang menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, ya kita tetap berjuang untuk panas ini ya.
Bapak Ibu ya, malam hari ini kita akan mau belajar firman Tuhan ya. Ada sesuatu yang sangat menakutkan bagi kehidupan manusia yang kita mau belajar ini ya. Yaitu ada ya sesuatu yang sangat berbahaya bagi hidup manusia. Ini sangat berbahaya bagi hidup manusia ya. Sesuatu yang sangat menakutkan bagi kehidupan manusia. Nah, apa itu? Ya, sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Apa yang sangat menakutkan bagi kehidupan manusia? Apa itu? Yaitu tawar hati. Ya, kita mau belajar tentang tawar hati. Bapak Ibu dengar baik, bicara tentang tawar hati. Ya, tawar itu adalah suasana hati manusia yang tidak ada gregetnya. Sekali lagi, ya, bicara tawar hati adalah satu keadaan hati manusia yang tidak ada gairahnya. Ya, bicara lagi sekali lagi tentang tawar hati adalah satu suasana hati manusia yang tidak ada semangatnya. Lalu membiarkan ya segala sesuatu itu berjalan mengalir tanpa arah. Ya, lalu membiarkan segala sesuatu itu berjalan mengalir tanpa tujuan. Ya, acu tak acu ya, dan tidak ya acu tak acu kepada segala sesuatu yang terjadi, apa saja yang terjadi acu tak acu ya, dan bukan itu saja. Ya, bahkan termasuk juga ketika harus binasa, tidak ada usaha untuk melawan. Ya, bukan itu saja, sekalipun harus binasa, tidak ada usaha untuk mencari jalan keluar, untuk mencari jalan selamat. Saya beritahu Bapak Ibu dengar baik, orang yang tawar hati pasti tidak punya kekuatan. Orang yang tawar hati pasti tidak punya semangat, loyo pasti. Amin. Contohnya kalau orang ya pacaran bertahun-tahun, tiba-tiba putus gitu. Wah, orangnya lulang-lulung gini. Ya, lola. Nah, jauh-jauh ya, kita punya jemaat yang di Jember itu. Anaknya ya gadis cantik sudah lulus kuliah, putus tiba-tiba putus. Bukan cuma lola, tuh. Sampai gini sedikit. Ya, sampai kadang-kadang pergi ke stasiun enggak pakai baju. Cewek. Hanya karena putus ya, karena tawar hati. Ya, Bapak Ibu ya, saya beritahu, orang yang tawar hati, hidupnya itu setengah hidup setengah mati, setengah hidup setengah mati, setengah hidup setengah mati. Orang tawar hati. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Sebab saya beritahu, sebab hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Sebab ya jiwanya tidak nempel sama Tuhan. Ya, hati dan hidupnya ya jika tidak melekat sama Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, dengar baik. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah ranting ya, sedangkan Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu dengar baik, dikatakan Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar atau pohonnya. Sedangkan kita adalah rantingnya. Amin. Nah, kalau ini saya bawa ini ya, contoh. Ini ya, ini pohon ya, ini ranting. Nah, kalau ini ranting ini dia ranting ini dia coplok ya dari pohon. Kira-kira ini ranting jadi apa? Dia akan mati ya, dia akan jadi kering dan pasti akan dibakar. Ya, karena sudah kenapa? Karena tidak nempel, tidak melekat. Dia tidak pernah dapat makan, tidak pernah dapat kehidupan, tidak pernah dapat nafas dari pohonnya. Ya, tidak bisa dapat. Itu sebabnya kan ya. Kalau ini dia tidak nempel, tidak melekat, dia akan tidak bisa dapat makan dari pokoknya. Ya, tidak bisa pasti dia akan mati. Ya, banyak orang Kristen, Bapak Ibu dengar baik. Banyak orang Kristen tuh ya melekatnya sama sumber hidup itu sama Tuhan. Ya gini, nempel coplok. Makanya hidupnya ya setengah hidup setengah mati, setengah hidup setengah mati, setengah hidup setengah mati. Kenapa? Yang nempel coplok ini. Nah, Bapak Ibu dengar, Tuhan mau supaya kita bisa hidup, kita harus nempel melekat seperti perangko ya, melekat seperti perangko. Nah, kalau kita melekat seperti perangko, apa janji Tuhan? Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Kalau kita nempel sama pokok anggur itu, sumber hidup itu, maka dengar baik kita melekat sama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari malapetaka mara bahaya. Amin. Kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan membentengi kita. Ya, Tuhan akan menjaga, melindungi nyawa saudara dan saya. Tuhan akan, ketika kita berseru, Tuhan akan pasti menjawab. Dan Tuhan akan memberikan kita, mengenyangkan kita dengan umur panjang. Bahkan kita diberikan keselamatan, dan kita dikenyangkan juga dengan keselamatan. Kalau kita menempelnya, namanya itu seperti perangkau, melekat sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, saya memberitahu, bicara tentang tawar hati, kita lihat ya, jemaat di Sardis ya. Mereka itu hidup, tapi mereka dikatakan mati. Wahyu 3 ayat 1. Wahyu 3 ayat yang ke-1. Ya. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, jemaat Sardis dikatakan mereka hidup, tapi dikatakan mereka itu mati. Kenapa ini terjadi? Sebab tawar hati. Ya, orang kalau kita lihat ya, orang yang kalau tawar hati gitu, punya perusahaan, punya pabrik, tiba-tiba terbakar habis, entek dalam sekian hanya 1 jam 2 jam habis. Ya, kayak mayat hidup ya. Enggak tahu lola gini. Ya, tawar hati. Ya, nah habis semuanya. Makanya Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah, kekuatanmu kecil. Enggak punya kekuatan. Ya, loh om Pak itu kemarin kok kesana kemari, waduh kayak mobil mewah. Sekarang kok lolak ya. Karena pabriknya tadi malam kebakar. Habis. Ya, menjadi tawar hati. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Ya, maka dia ketika tawar hati, maka dia tidak punya kekuatan lagi. Amin. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Itu sebabnya di ayat selanjutnya Tuhan berkata apa di ayat 2? Dia katakan apa? Bangunlah, ya dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Apa yang masih ada padamu? Tuhan tidak pernah tanya apa yang tidak ada padamu, tapi apa yang ada masih padamu. Hanya bisa doa saja, habis semuanya. Mulai dengan itu, Tuhan hanya mulai dengan itu. Tuhan hanya mulai dengan 5 roti 2 ikan kok. Tuhan tidak pernah mulai, tidak pernah tanya apa yang tidak ada padamu. Tuhan hanya tanya apa yang ada padamu sekarang. Ya, itu sebenarnya Tuhan katakan bangunlah, bangkitlah. Kenapa Tuhan harus suruh kata bangkit? Jangan kau sampai tawar hati, bangun, bangkit. Kenapa? Ya, kenapa? Terangmu itu sudah datang kepadamu, terang itu sudah ada padamu. Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat yang ke-1. Ya. Kemudian Sion yang akan datang. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan sudah terbit. Ya, kemuliaan Tuhan sudah ada pada saudara dan saya, dan juga terang itu sudah ada pada saudara. Kuasa itu sudah, kekuatan itu Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. 1 Petrus 2 Yohanes 1 ayat 12. Ketika kita percaya Yesus, kita menerima Yesus, maka kita diberi kuasa untuk sebagai anak-anak Allah. Bahkan Lukas 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku sudah memberikan kamu kuasa. Lukas 10 ayat 19 untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Tidak ada kekuatan yang dapat menahan saudara dan saya. Amin. Karena kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin. Ya, jangan, makanya apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan kau sampai tawar hati. Ya. Orang tawar hati bisa stres, stroke, strip, suwe-suwe, stop, selesai. Ya, karena tawar hati, mulanya tawar hati saja. Amin. Ya, Tuhan mengatakan bangkit, bangun. Bahkan Tuhan juga kata bertobat. Ayat 3 kita lihat. Wahyu tadi ya. Wahyu 3 ayat 3. Ayat selanjutnya kita lihat,
Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ya, bertobatlah. Ingat Bapak Ibu, kalau kita bertobat apa janji Tuhan? Ya, kalau kita bertobat apa janji Tuhan? Firman Tuhan berkata ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut, ya, merendahkan diri, mencari wajahku, bertobat, ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan doa, aku akan mengampuni mereka, akan mendengarkan doa mereka dari surga. Dan bukan itu saja, kita lihat 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Mungkin agak banyak ayat ya. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, artinya bertobat, maka aku Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan jahat, maka Tuhan akan dikatakan, aku akan mendengarkan doa mereka dari sorga, aku akan mengampuni mereka dan akan memulihkan negeri mereka. Artinya memulihkan, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Namanya negeri itu semua yang dipulihkan, bukan hanya kesehatan, ekonomi, bisnis, semua dipulihkan, rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Asal kita berbalik dari jalan yang jahat. Dan bukan hanya berbalik dari yang jahat, kita lihat ya, Wahyu 3 ayat 3. Apa yang di Tuhan suruh untuk itu jemaat di Sardis lakukan ya. Bukan hanya bertobat. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Jadi Tuhan katakan kita bukan hanya bertobat, kita harus juga berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena ya, musuh-musuh iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling, ya, untuk mencari mangsanya, untuk menelan mangsanya. Ternyata bukan cuma salesman loh yang keliling, iblis juga keliling, ya, mencari mangsa. Ya, hati-hati. Ya, amin. Artinya apa ayat ini? Artinya dengar baik-baik. Ya, sadari ya bahwa ketika kita diberi hidup, saudara dan saya hidup, apalagi terima Yesus. Ingat, mau tidak mau atau suka tidak suka, saudara dan saya punya musuh. Itu harus kita sadari. Amin. Sekali lagi ya, Tuhan katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus, kita diberi hidup, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara dan saya itu punya musuh. Dan musuh saudara dan saya itu bukan musuh yang kece-kece, bukan yang orang Manado bilang kacang-kacang, bukan musuh yang kerdil atau yang kecil. Oh, musuh kita ini dahsyat. Amin. Ya. Kenapa saya katakan dahsyat? Kuatannya luar biasa. Karena sorga aja dia pernah bikin ribut. Ya, sorga aja pernah dibikin ribut sama musuh kita ini. Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Ya, naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, naga itu malaikat yang sesat itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya yang lain. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan kemana? Di bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dengar baik sebab itu. Tuhan katakan sadarono, berjaga-jaga, karena musuhmu itu ya, itu bukan musuh yang kece-kece, bukan musuh yang kecil kerdil. Musuh ini ya punya kekuatan yang tidak main-main, pernah bikin ribut di sorga aja dia bikin ribut. Akhirnya Mikael ya, panglima perang di malaikat di sorga dengan malaikat Tuhan lainnya berperang dengan mereka, dan akhirnya ini Satan dan ular tua ini kalah dan dilempar ke bumi. Nah, itu yang saudara saya hadapi. Tidak main-main musuh itu. Tapi saudara tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kenapa? Karena walaupun punya kekuatan yang luar biasa, tapi kekuatan mereka, kuasa mereka itu dibatasi oleh Tuhan. Yudas 1. Ya, Tuhan batasi kekuatan mereka. Yudas 1 ayat 6. Kita lihat. Ya. Dan bahwa ia atau Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas
Kekuasaan mereka ditahan, batas-batas dikasih batas sama Tuhan. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik, bahwa musuh yang kita hadapi itu bukan musuh yang kecil, bukan kece-kece. Dia pernah bikin ribut di sorga. Sama anak buahnya pernah bikin ribut di sorga. Tapi dengar baik, saudara perlu takut dan cemas. Kenapa? Karena kuasa kekuatan mereka diberi batas oleh Tuhan, bahkan sudah diambil oleh Tuhan. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dalam Efesus 6, ya, ayat 10 dan 11, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan bukan kuasa iblis, tapi melawan tipu muslihat iblis. Karena kuasanya sudah ditahan oleh Tuhan, dibatasi oleh Tuhan. Amin. Amin. Dengar baik Bapak. Itu sebenarnya apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, jangan kau sampai tawar hati. Karena Tuhan sudah berikan kita kuasa, kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Dan bukan itu saja, kita lihat bicara tentang tawar hati. Kita lihat Raja Saul dan semua tentaranya tawar hati, ya, ketika melihat, ya, ketika mereka menghadapi tantangannya Goliat. Dengar baik, ya, kita lihat Raja Saul bersama semua tentaranya, mereka itu tawar hati, ya, menghadapi tantangan dari Goliat. Mereka tawar hati, mereka ketakutan. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-11 kalau tidak salah, ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, ketika dengar baik, Raja Saul bersama tentaranya, mereka menghadapi tantangan daripada Goliat, mereka tawar hati, ketakutan. Baru lihat ngoyo, sudah ngompol. Cek gede nih. Beda dengan Daud. Daud, ya, dia apa yang terjadi? Dia punya semangat, dia punya keberanian untuk bergerak, berontak, bergerak ketika mendengar perkataannya daripada Goliat. Waktu Daud melihat, ya, mendengar tantangannya Goliat, dia bukan seperti Saul dan tentaranya Israel. Dia hatinya, dia punya semangat, dia punya keberanian. Itu bergerak. Cek kurang ajar ya. Iya, orang tak bersunat ini. Kok berani-beraninya menghadapi tentara barisan Allah? 1 Samuel 17 ayat 26. Kita lihat. Cek beraninya, ya. Daud berkata. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Waduh, waktu dia mendengar tantangannya si Goliat, kalau Saul dan tentaranya itu gemetar, ketakutan. Tapi ketika Daud yang mendengar, Daud saja baru datang. Ketika dia mendengar, waduh, itu ya, dia punya keberanian, dia punya kekuatan, semangat, mulai bergerak. Cek kurang ajar. Kok berani-beraninya? Bukan hanya dia berkata seperti itu, apa? Dia berkata kepada Saul, "Enggak usah takut, enggak usah tawar hati, aku yang maju." Dia katakan, "Kamu Raja Saul enggak usah takut, kamu enggak usah khawatir, ya, enggak usah tawar hati, aku yang maju." Ayat 32. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena si Goliat itu. Hambamu nih, aku nih yang akan pergi melawan orang Filistin itu." Amin. Amin. Ya, jangan pernah engkau kuat tak tawar hati. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, ya, jangan kau pernah bertawar hati. Amin. Ya, kita lihat Daud. Kenapa? Kenapa kok sampai ini orang-orang Filistin ini, Saul sampai mereka tawar hati melihat Goliat? Karena fokusnya mereka, pandangannya mereka hanya kepada masalah, hanya kepada Goliat yang raksasa ini, masalah yang besar. Fokusnya mereka hanya lihat itu saja. Mereka tidak pernah melihat fokus Tuhan yang besar. Mereka hanya fokusnya ke situ. Makanya firman Tuhan berkata dalam Ibrani, dikatakan, marilah apa saja yang kita lakukan, apa saja kita hadapi, mari mata kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Ibrani 12 ayat 2.
Ibrani 12 ayat 2. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita hadapi, ingat mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Makanya jangan kau pernah tawar hati. Amin. Daud ini anak kecil, cilik. Dia bukan ahli perang, Sementara panglima perang yang ahli perang tidak tahu, ya singitan, tidak tahu sembunyi di mana. Ya, kita lihat waktu dia mendengar tantangannya si Goliat, wah hatinya loh, ya dia punya keberanian nunggu, cek kurang ajari, menang wae kabeh, ya diam semuanya, nanti aku yang maju. Kalau kamu tidak berani, aku yang maju. Luar biasa. Kenapa? Sebab fokusnya Daud itu hanya kepada Tuhan. Dengar baik, ketika Petrus ya fokusnya hanya kepada Yesus, dengar baik ya. Waktu Petrus dia fokusnya hanya kepada Tuhan, kepada Yesus, apa yang terjadi? Bukan saja dia mengalami, tapi dia juga melakukan mujizat Tuhan. Apa yang dia alami? Apa yang dia lakukan? Berjalan di atas air. Tapi ketika sepersekian detik, ya fokusnya sudah bergeser, sudah bukan pada Yesus lagi, tapi pada masalah. Ya dia pada ombak yang besar. Apa yang terjadi? Dia hampir tenggelam. Ketika dia punya fokus bergeser. Itu sebabnya marilah apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita hadapi, musuh apa yang kita hadapi, persoalan apa yang kita hadapi, fokus hanya kepada Tuhan. Makanya si Daud ini berani, kenapa? Karena dia hanya fokus kepada Yesus. Dia berkata, dia hanya mengingat apa yang dia pernah alami, yang Tuhan lakukan melalui dia. Dia berkata apa? Dia berkata kepada Goliat, kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari cakar beruang. Kalau Allah yang aku sembah, aku puja, sudah meluputkan aku dari cakar singa. Allah yang aku sembah itu, Allah yang aku puja itu akan meluputkan aku dari tanda orang yang tidak bersunat ini. Ayat 37. 1 Samuel 17 ayat yang ke 37. Ya, 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu dengar, itu sebabnya apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun persoalanmu, katakan seperti Daud katakan. Ya, kalau Tuhan sudah melepaskan aku, meluputkan aku dari cakar beruang. Kalau Tuhan sudah meluputkan aku dari cakar singa, Allah yang aku sembah, aku puja itu akan meluputkan aku dari orang tidak bersunat ini. Katakan kepada masalahmu, katakan kepada penyakitmu, katakan kepada persoalanmu. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan aku di saat yang lalu, kalau Tuhan sudah memberkati aku saat yang lalu, Tuhan juga yang sama yang akan menyembuhkan aku saat ini, yang juga akan menolong aku saat ini, memberkati aku saat ini. Amin. Amin. Nah, kita lihat si musuhnya Goliat ini, raksasa ini pandang enteng, ya. Lalu cari cilik cek berani, cek kurang ajar ya, cek kurang ajar. Dia berkata apa? Anjing kah aku? Kamu bawa dulinan ketepil itu, lo kata apa itu ketepil itu? Ya, ali-ali itu apa itu? Anjing kah aku? Juga bawa batu, aku mau disawat kayak anjing. Ayat 43 ya, ayat 43. 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Tapi dengar baik, Daud tidak pernah takut dengan ancaman daripada si Goliat. Bisa ya, Goliat berkata, aku apanya? Aku anjing arek cilik. Ayo mulai pulang tak sebul kon mumbul kon enggak ya? Ya, ayo mulai, jangan macam-macam. Ojo aku muntap ya. Kalau aku muntap, kon tak sebul kon mumbul kok. Tak tiup gue terbang gue. Anak kecil mau lawan raksasa. Tapi Daud tidak pernah takut dengan perkataannya si Goliat. Tidak takut dengan tantangan Goliat. Dia berkata apa? Ya, engkau boleh mendatangi aku dengan pedangmu yang besar. Engkau boleh mendatangi aku dengan tombakmu yang besar. Engkau boleh mendatangi dengan kekuatan yang besar. Tapi aku mendatangi engkau dengan, kita lihat di ayat 45. Ya, 45.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kenapa kok Daud berkata itu? Kenapa kok Daud berkata, ya engkau boleh datang, aku mendatangi aku dengan pedangmu yang besar, tombakmu yang besar, lembingmu yang besar, dengan kekuatan yang besar. Tapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan, dengan Allah, nama Tuhan semesta alam. Kenapa ya? Kok dia berkata dengan nama Allah semesta alam, Tuhan, nama Tuhan semesta alam? Karena lihat Amsal 18. Amsal 18 kita lihat ayat yang ke-10. Sama-sama 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat, sembuh, sehat. Selamat. Daud tahu nama Allah, nama itu penuh nama itu menara yang kuat. Dia pasti selamat kalau dia datang dengan nama Allah. Amin. Apapun masalahmu, apapun masalahmu, ya datang pakai dalam nama Yesus. Nama Yesus ini penuh kuasa. Kenapa? Karena untuk nama ini berkuasa ada harga yang harus dibayar. Untuk nama ini berkuasa dia harus naik di atas kayu salib. Amin. Gunakan nama Yesus. Amin. Ya, ada kesaksian. Kesaksian dari seorang hamba Tuhan ya. Dia tinggal di Purwokerto, masih desa waktu zamannya dulu ya. Masih belum ada tol apa segala macam. Jadi tinggal di Purwokerto. Bukan Purwokerto Purwodadi. Dekat di depannya kebun raya ya, Purwodadi. Dia tinggal di situ, gerejanya di situ. Waktu itu dia ada tugas untuk khotbah di Surabaya jam 7 pagi. Jam 7 pagi dia tugas berkhotbah. Wah, jam 4:30 dia sudah nunggu bis di depan rumahnya. Dia nunggu bis yang dari Lawang ya, Lawang dekat sama Lawang atau juga dari Malang. Ditunggu, selalu bisnya penuh terus. Sudah penuh dari Malang, penuh. Waduh, nah apa ini sudah mau telat. Akhirnya dia nekat ya, dia naik itu mobil angkot seperti bukan angkot ya, yang dulu T120 itu ya. Colt 120 itu, yang sudah tua itu ya. Waduh ya itu ada itu. Nah waktu dia nunggu, ada Colt sudah penuh. Tapi mungkin karena si sopirnya kejar setoran, dimuat semua. Ini pendeta ini dimuat, dia taruh muka lagi. Ya, waktu dia masuk ke dalam angkot itu di bis kecil ya. Penuh semua, dibuat empat orang sak sopirnya di depan itu. Waktu dia masuk, yang di dalam dia lihat semuanya pakai sarung. Ya, berarti orang-orang kampung ya pakai sarung. Wah. Lalu, nah, Bapak Ibu tahu kalau di Jalan Purwodadi apalagi di depannya kebun raya, jalannya kan sempit. Apalagi zaman dulu, zamannya sempit. Karena kamu juga kejar setoran, ini Colt ini 120 ini yang dinaik oleh pendeta, itu dia nyalip truk yang muat bahan itu buat batu atau pasir itu. Dia nyalip. Wah, nyalip waktu dengan kekuatan penuh, di depan juga ada base. Base itu lagi nyalip truk. Sama-sama kenceng dari depan sama dari dia sama Colt ini. Tiba-tiba Colt yang dinaiki oleh Pak Pendeta ini ngeblong, remnya ngeblong. Wah, teriak ngeblong. Wah, semua saudara teriak. Pak Pendeta ini cuma teriak apa? Yesus tolong. Cuma dia teriak itu aja. Yesus tolong. Dia cuma itu. 2 kata dia teriak. Yesus tolong. Begitu buka mata, itu tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba moncongnya si bis sama moncongnya Colt itu tinggal 5 cm. Wah, sampai itu yang pakai kupluk itu sama sarung-sarung itu bilang, Pak, Bapak teriak nama itu, kami selamat, kita selamat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nama Yesus penuh kuasa. Amin. Coba kalau Bapak Pendeta itu waktu sudah mau tabrakan, lalu dia berkata, dia berdoa ya, Bapak kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadikan damai. Oh, sudah telat. Panggil saja nama Yesus penuh kuasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, itu sebenarnya mari Bapak Ibu. Apapun masalahmu, jangan kau sampai tawar hati. Karena tawar hati membuat manusia hidupnya dalam bahaya.
Ya, dengan tawar hati manusia itu hidupnya bisa sangat menakutkan bagi kehidupan manusia. Saya beritahu, Daud tidak pernah terpancing, apalagi terbawa arus dengan tawar hati dari prajurit-prajuritnya Israel, bangsa Israel ini. Sekali lagi, Daud tidak pernah terpancing dan terbawa arus tawar hati dari prajurit-prajurit semua prajurit Israel ini. Tidak pernah tawar hati, dia tidak pernah terpancing dan terbawa arus untuk itu. Bahkan sebaliknya, dia justru dia tampil dengan bergairah, dia sungguh tampil dengan optimal, dia tampil dengan penuh semangat, bahkan dia tampil dengan percaya diri. Bahkan dikatakan waktu si Goliat baru mau bergerak baru bergerak maju, apa yang dilakukan Daud? Dia bukan cuma bergerak. 1 Samuel 17 ayat yang ke 48. Ya, ketika orang Filistin itu atau Goliat, ketika Goliat itu mulai bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud apa? Berlari. Bukan cuma bergerak ini, dia lari. Bukan lari menjauhi, kecret, bukan. Lari mendekati itu raksasa itu. Sing lain singitan. Sembunyi. Ya, kenapa? Karena fokusnya hanya pada Tuhan. Amin. Ya, ketika itu Goliat mulai bergerak mau maju gini. Lah Daud bukan cuma bergerak, melangkah itu, tidak, dia berlari. Ya, dia berlari dengan otoritas Tuhan, dia fokus hanya kepada Tuhan. Dia tahu dia pasti menang. Ya, dia tahu pasti menang karena Tuhan pasti berperang bagi dia. Amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 60 ayat dalam kurung 14 ya, Mazmur 60 ayat 12 tapi dalam kurung 14. Mazmur 60. Ini Daud tahu ini ya. Mazmur 60 ayat yang ke-12 itu dalam kurung 14 ya. Sama-sama 1 2 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Jangan pernah tawar hati. Amin. Ya, hadapi permasalahan kehidupanmu, hadapi permasalahan kesehatanmu, hadapi persoalan ekonomimu, hadapi persoalan bisnismu, hadapi persoalan pelayananmu. Itu dengan sungguh-sungguh seoptimal mungkin, dengan sungguh semangat. Seperti Daud, semangat. Kenapa lama-lama dia lari, dia mendekati si Goliat untuk mengalahkan Goliat. Dia lari, dia tahu dia menang. Hadapi permasalahan dengan rasa bergairah. Ayo semangat, kalahkan itu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Ya, jangan kau tawar hati. Bahkan bukan cuma tawar hati. Firman Tuhan berkata jangan kau kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Kenapa Tuhan berkata jangan kecut dan tawar hati? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. 1 2 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah engkau kecut dan tawar hati. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Hadapi masalahmu, hadapi persoalan kesehatanmu, hadapi persoalan ekonomi keluargamu, pelayananmu, bisnismu. Ya, hadapi dengan tampil dengan optimal. Seperti Daud, dia berlari mendekati masalah itu, mengalahkan masalah itu. Kenapa? Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita dan menjaga kita. Amin. Ya, Tuhan selalu menyertai kita dan menjaga kita. Dan kita dengar baik. Yang menjaga kita Tuhan itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Aku lali nih mau nolong siapa? Daniel, aku lali. Tidak pernah lali Tuhan. Ya, aku tidak pernah. Ya, Tuhan tidak pernah. Penjaga kita itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Satpam penjaga kita bayar itu masih bisa tertidur, bisa ngorok. Tapi Tuhan tidak pernah tertidur menjaga kita. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang ke-3 dan 4. Mazmur 121
Ayat yang ketiga dan 4. 1, 2, 3. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kita punya Tuhan yang menjaga kita, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, ngantuan, tidak ada ya. Oh banyak penjaga yang ngantuan, tidak usah ngantuan, tidak usah penjaga. Jemaat yang ngantuan juga banyak ya. Kalau ya, dengar firman itu ngantuk, aduh banyak. Itu dengar firman, ya apalagi suruh jaga, aduh. Ya, mari ya. Luar biasa, penjaga kita tidak berlelap. Di ayat 4 dikatakan begini ya. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur apa? Saya melihat video perang antara Israel dengan Hamas. Saya melihat itu videonya tuh malaikat ya. Di atas di langit yuk, di awan-awan. Wah, menjaga Israel. Makanya Netanyahu itu tahu ono sing jogo. Makanya sikat sampai habis. Ya, karena ono sing jago. Amin. Ya, mereka enggak pernah mau siapa mau nyerang mereka, enggak takut mereka. Karena ada mereka punya penjaga yang tidak pernah tertidur, penjaga mereka. Lihat, mereka itu sampai malaikat itu ya di langit itu sampai direkam. Mereka sampai menyembah ya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ya, terima kasih Tuhan. Kau kirimkan malaikat yang menjaga. Ya, sing ngajak perang malah singitan saiki. Ya, minta genjatan senjata. Itu semuanya mari Bapak Ibu. Ya, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan kau sampai tawar hati. Apalagi sampai kecut tawar hati. Karena kita punya penjaga yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Amin. Bahkan bersama Allah, bersama Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Dan kita pasti menang. Filipi 4 ayat 13. Saya minta tim musik. Filipi 4 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia siapa ini? Di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Segala perkara dapat kuatasi, kukalahkan di dalam Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah perkara di luar segala perkara? Adakah perkara di luar segala perkara? Enggak ada. Semua perkara apa saja dapat aku kalahkan, dapat aku atasi di dalam Yesus. Ketika segala perkara, segala masalah dapat aku kalahkan, atasi ketika aku ada di dalam Dia, ketika aku fokus kepada Dia, ketika aku beribadah kepada Dia. Dan ketika aku ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ketika aku menyerah kepada Yesus, ketika aku sungguh-sungguh beribadah kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan aku kekuatan untuk mengalahkan segala perkara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Memang masalah hidup itu tidak kecil ya, masalah hidup itu besar dan menakutkan. Tapi dengar baik, Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Itu saya menyatakan, jangan kau sampai tawar hati, jangan sampai kau menyerah. Saya minta main Kita bangkit berdiri. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya,
Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan pasti menang. Ya, berserah kepada Tuhan, sungguh hanya berserah, menyerah kepada Tuhan. Saudara ingin mengalahkan setan? Saudara ingin mengalahkan iblis? Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Coba Yakobus 4 ayat 7. Pak, siapa ini? Ya, Yakobus 4 ayat 7. Ya, tunduklah dulu kepada Allah, menyerah kepada Tuhan dulu, menyerah kepada Allah. Ya, makanya tadi saya katakan, ketika kita menyerah kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk mengalahkan segala perkara. Nah, Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dulu, menyerah kepada Allah dulu. Ya, menyerah kepada Allah dulu, baru lawan iblis. Iblis akan lari. Jangan kau pernah lawan iblis sebelum kau menyerah sama Tuhan lebih dulu. Sebelum kau tunduk sama Tuhan, jangan kau lawan iblis dulu. Engkau akan ditelanjangi. Jangan seperti anak-anak Imam Skewa di Kisah Para Rasul 19. Ya, waktu ada orang kerasukan setan di pasar, mereka mau mengusir setan. 7 anak Imam Skewa itu. Di dalam nama Yesus yang katanya Paulus, iblis keluar, katanya Paulus. Iblisnya ketawa. Ya, iblisnya berkata, Paulus saya kenal, Yesus saya tahu, kamu siapa? Ya kamu siapa? Apa yang terjadi? Ditelanjangi, bahkan dilukai, dianiaya oleh iblis. Makanya jangan kau pernah lawan iblis sebelum kau menyerah pada Yesus dulu, sebelum tunduk sama Tuhan. Amin. Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Roh Kudus, meteraikan setiap firman-Mu bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami sungguh hidup tidak tawar hati lagi Tuhan. Segala puji hormat syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Mari saya ajak sekali lagi kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman yang dibagikan bagi setiap kami. Ajar kami ya Tuhan memiliki hati yang mau terus diubahkan Tuhan oleh Roh Kudus saja yang tinggal dalam hati dan hidup kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu juga menyampaikan firman Tuhan. Kau terus pakai kehidupannya untuk boleh terus memberitakan firman Injil-Mu, menyatakan kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami juga berikan kesempatan kedua untuk kami boleh menabur dengan penuh sukacita memberi, karena Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, untuk pengumuman ya, kita ibadah Natalnya dimajukan sehari. Kemarin rencananya tanggal 9 ya, 9 Desember, tapi ada beberapa yang tidak bisa tanggal 9-nya, termasuk Pak Yuli sama Mama Olia tidak bisa, jadi kita majukan tanggal 8 supaya bisa ya. Jadi semuanya bisa ikut ya, kita majukan tanggal 8 hari Jumat ya, kita ibadah Natalnya di tempat ini gabung sama Elroy Perak ya, kita sama-sama ya, kita adakan Natal tanggal 8. Untuk minta ya sebentar, untuk jadwal pelayanan kita ya, saya minta kalau bisa ikut ya, tiap pagi ada doa pagi melalui Instagram dari jam 5:30 sampai jam 6, dari Senin sampai Sabtu ya, ada terus ya. Hari Rabu kita ada sharing firman Tuhan di Zoom ya, di Zoom ya. Dan juga ibadah di pelayanan di penjara, enggak tahu untuk bulan November ada ya? Ada ya, bulan November ada Selasa terakhir ya, di hari Selasa terakhir ya. Oke, Bapak Ibu, untuk Natalnya di Manado tanggal 12 ya, tanggal 12 Desember ya. Doakan, saya sama Ibu akan ke Manado tanggal 11. Jadi kita akan yang melayani di Elroy Manado tanggal 12. Nah, juga ada beberapa gereja yang di Manado ya. Oke, itu. Dan ini ada pengumuman juga, kabar baik, kabar sukacita luar biasa berkat Tuhan ya. Ternyata kita sudah bisa beli 1 AC ya, dengan Tuhan ya. Karena masih kurang 2 juta, ada berkat malam hari ini ya, 2 juta 2.500.000. Wah, jadi ya, biar kita sudah bisa beli AC yang 2 PK 1 ya. Nanti menyusul lagi, nanti ada 1 lagi ya. Ya. Nah, dari Bapak Morsi ya, anak dari Ibu Sehertian, anak dari Ibu Sehertian ya, memberikan sumbangan 2,5 juta. Jadi kita bisa beli ya 1 AC yang 2 PK. Siapa tahu bisa langsung 2 PK, bisa dapat 2 ya, puji Tuhan. Ya, oke. Ya, kita nanti besok kita bisa cari sama-sama ya, untuk AC sudah bisa dipasang. Itu sudah dipasang kipas angin 2 ya. Memang sangat panas ya. Ya, sampai yang kemarin yang khotbah, Bapak yang khotbah itu sudah bukan pakai tisu, enggak nutut tisu, pakai handuk. Ya, minggu lalu yang khotbah pakai handuk. Ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan dengar doa kita bisa ditambah AC 1 lagi. Oke, kita akan tutup. Kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh kasih dan anugerah kemurahan Tuhan saja semata-mata, Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini. Jadi Elroy Tuhan, Pondok Chandra, dari awal pertengahan sampai selesainya pada malam hari ini, kami sungguh merasakan lawatan Tuhan. Kami sungguh merasakan jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan, firman Tuhan menjadikan kami kekuatan. Kami berikan kemampuan, kami tidak tawar hati. Karena Roma 8:26, Roh Kudus yang menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus bantu kami dari kekurangan-kekurangan kami dengan doa-doa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sehingga kami hidup selalu mengalami sukacita yang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur, terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan juga Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa siang untuk jemaatmu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Herman, Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Pak, jika Daniel, Tuhan yang pulihkan secara sempurna kakinya. Wah, dia mengalami mujizat kesembuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pekerjaan bisnis, Tuhan yang campur tangan berikan jalan keluar. Bapak kami juga bersyukur Tuhan untuk berdoa untuk juga jemaatmu yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan jemaat Tuhan yang Tuhan cukupkan. Berkat dari utara, selatan, timur, barat Tuhan curahkan di setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, dimanapun berada Tuhan.
Mereka juga berdoa untuk jemaat yang bisnis yang bekerja, buat mereka berhasil Tuhan. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Buat mereka semua lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor yang bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka juga berhasil. Akal, budi, kepintaran, kemampuan, hikmat, keterampilan, semangat belajar, tambah-tambah mereka. Dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, mereka masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia Tuhan. Oh baik itu Ibu Sertian, Ibu Erna, dan juga Ibu Gio, semuanya yang sudah lanjut usia. Berikan mereka kekuatan, iman yang melimpah-limpah, sukacita dan bisa menyertakan mereka Tuhan. Terima kasih Cik Noni juga yang ada di Manado Tuhan. Pulihkan kesehatannya oleh virus, sembuh sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan Cik Lili. Kemarin Tuhan sudah panggil, Tuhan berikan penghiburan bagi semua keluarganya yang ada di Jember Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk semua Tuhan program-program PDL Roy Tuhan memberkati, baik doa pagi, Zoom meeting juga, dan juga ibadah raya, pelayanan di penjara, juga retreat semuanya. Bahkan untuk acara-acara Natal PDL Roy Pondok Chandra bersama Perak dipersatukan pada tanggal 8 Desember bulan depan dan tanggal 12 Desember di PDL Roy Manado. Tuhan yang memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy ini, pusat sampai cabang-cabangnya, kembalikan mereka lipat ganda Tuhan. Tim musik Tuhan memberkati bersama WL, Tuhan kembalikan lipat ganda. Terpuji Tuhan kau selamanya. Kau juga berdoa terima kasih Tuhan. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Dan sebelum kami menikmatinya, kami Tuhan berkati, sucikan, kuduskan kuasa daris, urapi dengan kuasa urapanus. Beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan dan pertemuan lain itu lebih lagi Tuhan. Mereka yang sudah membawa berkat ini kembali ke lipat ganda. Juga Bapak Morsi Tuhan yang sudah berikan berkat untuk pengadaan AC, taman AC, kembali ke lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Berkati serta lindungi. Tuhan tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk menjemput kita masuk ke kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, persekutuan, penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus. Roh Kudus yang dasar Tuhan melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.